Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 121, tidak sengaja menyerbu pesta orang kaya. Apakah ada wanita di seluruh negeri ini yang tidak ingin tidur dengan Lu Tingqiao? Tanya Ningxi sebagai tanggapan. Yah, setiap wanita di seluruh negeri ini juga ingin tidur denganku, tapi kamu tidak pernah berpikir untuk tidur denganku. Jiang Muye berkata tanpa berpikir. Nada bicara Ningxi sedikit meninggi saat dia bertanya, bagaimana kamu tahu kalau aku tidak pernah ingin tidur denganmu sebelumnya? Jiang Muye membeku. Seketika, telinganya memerah. Detik berikutnya, tawa tertahan keluar dari Ningxi. Jiang Muye menyadari bahwa dia telah ditipu dan langsung marah besar, Ningxi. Tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Kalau saja dia tidak sadar akan keberadaan orang lain di ruangan itu, dia pasti sudah mulai bertengkar dengannya. Ketika Ningxi melihat bahwa dia akhirnya membuatnya kesal, dia segera melambaikan tangan dan berlari ke kamar mandi. Dia benar-benar minum terlalu banyak malam ini. Dia suka menggoda orang lain saat dia minum banyak, dan dia senang sekali bermain-main dengan Jiang Muye, si tolol itu. Setelah menyelesaikan kebutuhan tubuhnya, Ningxi berjalan terhuyung-huyung kembali ke arah yang ditujunya. Lorong-lorong hotel itu berkelok-kelok ke segala arah. Dia mencari selama setengah hari sebelum akhirnya menemukan kamar itu. Namun, dia tertegun ketika dia mendorong pintu terbuka. Ruangan itu penuh dengan orang asing, dan ruangan itu jelas jauh lebih besar dan lebih mewah daripada ruangan yang ditempati para pemain dan kru. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ruangan itu berkilauan dengan kemewahan. Maaf, saya salah kamar. Ningxi meminta maaf dan baru saja akan pergi ketika sebuah tangan gemuk dan berminyak tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya. Kemudian, mulutnya yang berbau alkohol hampir menyentuh wajahnya. Ya ampun, dari mana datangnya domba kecil yang tersesat ini? Karena kau sudah datang ke sini, ini pasti takdir. Mengapa kau tidak tinggal di sini dan minum bersama kami? Pria yang memegang tangannya dan menolak melepaskannya tampak berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Tubuhnya gemuk dan pipinya memerah. Matanya dipenuhi nafsu saat dia terang-terangan mengamatinya seolah-olah dia tidak mengenakan apapun. Dia menatapnya dari atas ke bawah dan akhirnya berhenti di dadanya. Ruangan itu langsung dipenuhi dengan teriakan-teriakan gaduh. Insting pertama Ningxi adalah melakukan lemparan bahu, tetapi ketika dia tanpa sengaja melirik ke seberang ruangan, dia terkejut melihat bahwa ada banyak wajah yang dikenalnya yang sering muncul di majalah keuangan di ruangan ini. Setelah melihat lagi, astaga, setengah dari 10 orang terkaya di ibu kota ada di ruangan ini. Kemungkinan terjadinya hal ini hampir sama dengan seorang Kasim yang secara tidak sengaja menerobos masuk ke ruang tahta di tengah-tengah suatu pertemuan pagi, dan sama mengerikannya. Singkatnya, tidak ada seorang pun di ruangan ini yang bisa ia singgung, jadi Ningxi segera mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Sepertinya dia tidak akan bisa kabur dengan mudah malam ini. Ini harus terjadi saat dia mabuk dan kepalanya pusing. Ayo, Nona cantik, cepat masuk. Si gendut itu terus menariknya masuk ke dalam ruangan. Pada saat yang sama, dia tidak lupa memanfaatkan setiap bagian tubuhnya. Setelah berusaha sekuat tenaga, Ningxi berhasil melepaskan tangan si gendut dan berkata dengan sopan, "Maaf, Tuan. Saya benar-benar salah masuk ruangan. Teman-teman saya masih menunggu saya." Ketika si gendut mendengar ini, dia langsung marah, "Dasar jalang murahan. Kau jelas-jelas masuk ke ruangan yang salah dengan sengaja. Kenapa kau berpura-pura tidak bersalah? Kau seharusnya berterima kasih kepada leluhurmu karena aku telah menaruh perhatian padamu." Ningxi mengumpat dalam hati. Seseorang yang masuk dalam 10 besar orang terkaya di ibu kota memiliki karakter seperti ini. Dia mengenali pria gendut ini sebagai orang ke-10 dalam daftar itu. Dia adalah ketua Dewan Crown Real Estate, Su Xiangcheng. Dia adalah pria yang sangat bejat. Saat dia berbicara, si gendut mengulurkan tangannya untuk menariknya lagi. Melihat bahwa dia mencoba menyeretnya langsung ke sofa, Ningxi sedang memeras otaknya untuk memikirkan cara melarikan diri ketika dia tiba-tiba merasakan beban di bahunya. Aura yang sangat dingin dan familiar yang tampak seolah-olah berasal dari gletser muncul di belakangnya, membungkusnya dengan erat. Tak lama kemudian, kekuatan lembut namun kuat di bahunya menariknya mundur selangkah. Detik berikutnya, ia dipeluk erat dan hangat.